kasih semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Pada saat ini kami berkumpul bersehati untuk menaikkan pujian, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau memberikan kami hikmat, Engkau melancarkan ibadah kami. Semua pujian, semua nyanyian, semua doa, semua pembacaan firman Alkitab yang kami baca Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami siap untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, semuanya sudah siap nih Miss untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oke, anak-anak, mari semua bangkit berdiri. Miss Nur juga undang untuk Misternya yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan lebih dari kemenangan. Kita angkat kembali pujian Semua Baik.
hidupku berarti. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, alangkah baiknya kita mengangkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kamu sungguh mengasihiku, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, hamba akan menyampaikan firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah melalui firman yang hamba sampaikan di pagi hari ini Tuhan, menjadi suatu perkataan yang hidup di dalam setiap hati mereka yang mendengarkan. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam tuntunan-Mu, bimbingan-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang menghormati, yang taat terhadap orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap
syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di hari Jumat ini kita mengadakan ibadah Roh Kris kembali, dan Miss Putri akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana temanya masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu menghormati orang tua. Diambil dari Efesus 6 ayat 2. Benar tidak? Oh, salah ternyata. Diambil dari Efesus 6 ayat 1 dan 2. Ya, terima kasih. Oke, anak-anakku yang di rumah pasti semua menyimak ya. Bunyinya apa ya? Semuanya ingat nggak? Atau masih membaca? Sepertinya sudah enggak ya, karena ini sudah berjalan di minggu kedua. Oke, kita baca bersama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya, ini adalah ayat hafalan kita selama 1 bulan, yaitu di bulan November. Tolong semuanya menghafalkan ya, supaya kita terus mengingat apa sih perintah Tuhan dalam hidup kita. Baik, hari ini Miss Putri akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema menghormati dan mengasihi orang tua. Siapa yang sudah mempraktekannya di dalam kehidupannya? Oh, semuanya pasti sudah mempraktekannya ya. Ya pasti. Miss Putri sendiri juga, dari mulai Miss Putri kecil sampai saat ini, Miss Putri selalu taat kepada orang tua, menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita adalah wakil dari Tuhan yang diberikan buat kita, ya. Oke, Miss ambil firman Tuhan di pagi hari ini dari Keluaran 20 ayat 12. Silakan yang punya Alkitab di rumah, ya, dibuka Alkitabnya. Keluaran 20 ayat 12. Bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini adalah suatu perintah dan janji Tuhan di dalam hidup kita ya. Perintah dan janji Tuhan di dalam hidup kita jika kita melakukannya. Ya, jika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan melimpahkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kenapa sih seperti itu? Karena Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah lupa akan setiap janji atau firman yang disampaikannya. Ya, pagi hari ini firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita semua supaya kita terus menghormati orang tua kita. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghormati orang tua kita? Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghormati orang tua kita. Yang pertama itu adalah tidak menyakiti hati orang tua. Nah, siapa sih anak-anak yang tidak pernah menyakiti orang tua? Pasti semua anak-anak pernah menyakiti hati orang tuanya ya. Miss Putri sendiri juga pernah menyakiti hati orang tua Miss Putri pada saat Miss Putri ngapain? Tidak mengikuti apa yang diperintahkannya. Ya pasti. Tapi pada saat kita menyakiti hati orang tua kita, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya diam, memberontak, tidak meminta maaf di hadapan Tuhan dan kepada orang tua kita? Nah, anak-anakku semua, ini yang harus kita lakukan. Pada saat kita menyakiti hati orang tua kita, kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Pada saat kita sudah meminta maaf kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada orang tua, mengaku kesalahan kita tadi. Apakah orang tua akan mengampuninya? Pasti. Kenapa? Karena orang tua kita tidak pernah menyimpan kesalahan yang sudah kita buat. Ya, jadi anak-anakku semua, kalau kalian pernah menyakiti hati orang tua kalian, langsung minta maaf supaya Tuhan mencurahkan berkat. Yang kedua, tidak mengutuk atau mempermalukan orang tuanya. Nah, ini sering sekali ya, anak-anak itu tanpa dia sadari sudah mempermalukan orang tua.
Nah, pada saat kita melakukan hal seperti ini, apa sih tindakan yang harus kita lakukan? Kita merenung, kita mengubah perilaku kita. Ya, perilaku kita bersikap lebih baik, lebih taat, melakukan apa yang orang tua kita mau dalam diri kita. Karena setiap keinginan orang tua di dalam diri kita itu adalah sesuatu hal yang baik untuk membuat kita semakin berhasil di dalam masa depan kita nanti, ya. Karena pada saat orang tua memberikan suatu nasihat kepada kita, itu ada tujuannya, supaya kita jangan sampai terpengaruh kepada setiap pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak dari Tuhan, ya. Karena kalian harus tahu, orang tua adalah wakil dari Tuhan yang menuntun dan membimbing kita supaya kita terus berjalan di jalan Tuhan. Yang ketiga, menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Nah, kalian sudah menunjukkannya belum di pagi hari ini? Atau mungkin hari sebelumnya sudah menunjukkan belum cintanya kepada orang tuanya? Nah, setiap hari anak-anakku semua ya, harus terus menunjukkan cintanya kepada orang tua, mengatakan I love you mama, aku menyayangi mama. Hari ini mama memasak apa? Aku bantu ya. Hari ini mama capek ya, aku pijitin ya ma. Nah, itu adalah suatu perhatian kita kepada orang tua kita. Atau papa kita yang pulang dari kantor, kita tanyakan, papa hari ini gimana kerjanya, capek enggak? Lelah enggak? Mau aku bantuin enggak pak? Aku mau pijitin pak? Nah, itu adalah suatu perhatian kita kepada ayah atau ibu kita, ya. Lalu yang selanjutnya, dengan pemberian kita bisa memberi kepada orang tua kita. Sekalipun saat ini kalian masih anak-anak atau mungkin saat ini status kalian masih bersekolah, tidak ada alasan tidak bisa memberi kepada orang tua. Nah, memberi itu kalian harus tahu ya. Memberi itu tidak berarti kalian secara materi, tapi secara perhatian kalian. Ya, itu adalah suatu pemberian yang sangat diharapkan oleh orang tua kalian. Kalian bisa memberikan apa yang mereka mau. Salah satunya mungkin saat ini kalian sebagai seorang siswa, ya. Saat ini kalian sebagai seorang siswa pasti ada hal yang diharapkan oleh orang tua kalian, yaitu kalian menjadi anak-anak yang berprestasi. Prestasi itu kalian jangan selalu berpikir, aduh miss, IQ-ku itu kan rata-ratanya ya segitu deh miss. Nah, prestasi itu tidak hanya secara kognitif atau secara pengetahuan saja, tapi prestasi itu bisa dari sikap kita, perilaku kita. Kita selalu bersikap yang baik, yang benar, melakukan apa yang mereka mau, lalu kita taat, mengikuti setiap nasihat orang tua kita. Itu adalah suatu pemberian yang sangat indah buat mereka, di mana mereka melihat perilaku anaknya, perilaku yang baik, yang mencerminkan nilai-nilai yang cukup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Saat teduh, disuruh saat teduh dia langsung mau melakukannya. Mesbah keluarga dia selalu mengikuti dengan benar. Di rumah dia bangun tepat waktu, membersihkan rumah, merapikan kamarnya, gak disuruh-suruh lagi. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sungguh baik di hadapan orang tua kita. Mereka sangat menginginkan itu, ya, kemandirian kalian semua. Itu suatu nilai yang sangat menyenangkan buat mereka. Mereka akan merasa, oh, anakku sudah dewasa, anakku sudah bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya, dengarkan apa yang diperintahkan. Nah, terkadang kita karena merasa diri udah besar, aku sudah besar ma, aku nggak perlu disuruh-suruh, aku nggak perlu dijagain lagi, aku udah bisa sendiri, nggak perlu diikut-ikutin ma, pa, gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang membuat orang tua kita itu merasa tidak dipentingkan lagi, merasa ditinggalkan. Nah, ini yang harus kita rubah dari pola pikir kita sebagai seorang anak, ya.
apapun yang dinasehatkan atau apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, kita wajib mendengar dan melakukan. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah besar, kita bukan anak-anak lagi, kita selalu menyela tahu, memotong pembicaraan orang tua kita. Kita selalu mengambil kesimpulan sendiri, selalu mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya orang tuanya. Apakah baik seperti ini, Ma? Kalau aku pacaran sekarang boleh nggak, Ma? Atau kalau aku mau pergi dengan teman-temanku boleh nggak, Ma? Nah, pada saat disampaikan oleh orang tuanya tidak boleh, memberontak, marah, kesel, diam. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan, yang akan mengakibatkan orang tua kita kecewa dengan kita. Nah, ini anak-anakku semua ya. Jadi hal-hal inilah yang merupakan sesuatu hal yang penting yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita, yaitu kita mulai mempraktekkan setiap hari apa yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi apa? Ayo, masih ingat gak? Yang pertama itu tidak menyakiti hati orang tuanya. Yang kedua, tidak mengutuki atau mempermalukan orang tuanya. Ya. Lalu yang ketiga, menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Yang keempat, dengan pemberian kita harus memberikan perhatian kita kepada orang tua. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah mendengarkan, ya, mendengarkan setiap perintah atau nasihat orang tua kita. Baik, pagi hari ini Miss Putri akan menunjukkan video ilustrasi tentang menghormati orang tua. Ya, semoga kalian bisa merasakan dan mulai merenungkan betapa orang tua kalian sangat mengasihi kalian dan kalian mulai melakukan yang terbaik buat orang tua kalian. Oke, silakan tonton cuplikannya ya. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ 112 แล้วก็คำนวณถัดไปสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่
ผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะแม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Kalian sudah menonton? Baik, kalian sudah menontonnya ya. Bagaimana? Sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan videonya ya, membuat kita semakin menyadari ya betapa pentingnya kita menghormati orang tua kita. Melalui video ini ada pembelajaran yang kita ambil ya. Yang pertama, kita tidak boleh malu terhadap kondisi orang tua kita mau seperti apapun, seperti yang ada dalam video tadi ya. Yang kedua, pengorbanan terhadap orang tua ya. Pengorbanan terhadap orang tua, rela melepaskan semuanya untuk memberi kepada orang tua kita. Seperti tadi di video itu ditunjukkan seorang guru ya, dia rela melepaskan posisinya agar dia tidak sampai lepas dari orang tuanya ya. Lalu yang ketiga, tidak mau menyerahkan ibunya agar dirawat oleh orang lain. Jadi jangan pernah ya, sampai kapanpun jangan pernah kalian lupa, kalian harus tetap menjadi teladan, kalian harus tetap
memberikan perhatian kalian kepada orang tua kalian yang terutama. Kenapa? Karena orang tua kalianlah yang memberikan suatu kehidupan buat kalian sampai kalian ada saat ini. Orang tua kita itu adalah wakil Tuhan yang membimbing kita, yang melindungi kita, yang merawat kita sampai kita dewasa dan tidak bersama orang tua kita lagi, kita sudah bisa mandiri. Orang tua kita lah yang membuat kita berhasil, ya. Lalu yang terakhir, dia tahu bahwa ibunya adalah wakil Tuhan. Jadi kita harus mengerti kenapa kita harus menghormati orang tua. Kenapa sih Tuhan memerintahkan kita wajib menghormati orang tua? Karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Pada saat kita tidak menghargai orang tua kita, berarti kita sudah tidak menghargai Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi suatu kekuatan dalam hidup kita, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi orang tua kita. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam firman ini mengajarkan kami bagaimana kami bisa menghormati orang tua kami dan bagaimana kami bisa mengasihi orang tua kami. Berikan kami roh-Mu Tuhan yang dapat mengajar kami semakin mengasihi orang tua kami, semakin menyadari bahwa orang tua kami adalah wakilan Tuhan berikan bagi kami yang menjaga, melindungi, merawat kami Tuhan. Teguhkan hati kami selalu Tuhan, agar kami terus berjalan di jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus dan kami akan terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita semuanya. Bisa berharap kita semua diberkati. Tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, kuasa daripada nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semuanya, dan penyertaan Roh Kudus akan mengurapimu dan saya mulai pagi hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.